Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang pertama. Saya akan membaca beberapa ayat saja, namun seluruh teks dalam pasal 1 adalah perenungan kita. Ayat yang ke-6, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat yang ke-10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri itu. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Ayat yang ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat dan seterusnya. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifrah, yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini bahwa satu tema, lakukan peranmu di tengah krisis. Kita akan merenungkan sebenarnya 4 tokoh, tapi saya akan klasifikasi dalam 3 bagian saja, yang dimana mereka punya peran mereka masing-masing, dan dari mereka kita akan belajar peran apa kira-kira yang kita bisa buat di tengah-tengah krisis yang terjadi pada hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan mengangkat tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf, kalau kita perhatikan dalam sejarah Yusuf dan juga dalam kejadian-kejadian pasal yang terakhir, kita memperhatikan bahwa karena peran Yusuf bagi bangsa Israel, khususnya bagi Yakub papanya dan juga saudara-saudaranya, maka dalam waktu yang lama bangsa Israel pernah mengalami masa jaya sebagai bangsa datangan, sebagai bangsa asing yang tinggal di Mesir. Kita tahu bersama kisah Yusuf yang begitu panjang, tetapi saya hanya sampaikan sederhana bahwa Tuhan mendaulat Yusuf untuk menjadi pejabat nomor 2 di Mesir. Dia menjadi mangku bumi di Mesir, dan keberadaannya sebagai pejabat yang penting di Mesir. Dalam jabatan itu, Allah ingin Yusuf melakukan perannya sebaik-baiknya. Dan peran itu adalah peran yang tentu saja dikehendaki Tuhan bagi Yusuf. Nah, di Mesir, Yusuf mengalami hal yang begitu luar biasa. Dia menikmati zona nyaman, dia menikmati makanan yang banyak, bahkan gudang-gudang makanan sudah dipersiapkan oleh Yusuf untuk mengantisipasi kelaparan. Dan dalam situasi itu, ketika Yusuf dalam satu sisi mengalami masa kelimpahan, tetapi di negeri sana, di negeri Kanaan, ada papanya Yakub dan juga saudara-saudara Yusuf yang sedang diancam oleh bahaya kelaparan. Kanaan sedang dilanda oleh krisis makanan, bahan pangan. Dan keluarganya Yusuf yang ada di Kanaan terancam akan punah generasinya, terancam akan mati oleh karena kelaparan yang Alkitab katakan begitu dahsyat menimpa Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf yang sudah aman
uangnya sedang banyak, bahan makanannya sedang banyak, kemudian juga tempat tinggalnya sangat nyaman, sebenarnya dia bisa berpangku tangan saja, menikmati hidupnya di Mesir. Tetapi kita melihat bahwa Yusuf tidak berpangku tangan saja, tetapi dia melakukan perannya sebagai anak Tuhan yang diutus Tuhan mendahului bangsa Israel untuk ada di Mesir. Maka secara singkat saya sampaikan, atas inisiatif, atas kebaikan Yusuf, maka keluarganya yang ada di Kanaan disuruh hijrah pindah ke Mesir. Nah, ketika keluarganya pindah ke Mesir, keluarga ini disambut dengan baik di Mesir, diperlakukan dengan baik di Mesir, dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik, bahkan menikmati kehidupan yang layak di Mesir. Ya, kenapa pemerintahan Mesir atau masyarakat Mesir memperlakukan keluarganya Yusuf ini dengan baik? Tentu saja karena mereka memandang Yusuf dengan segala karyanya, dengan segala sumbangsinya di negeri Mesir selama ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Saat ini ada di antara kita mungkin yang tidak terganggu keuangannya, yang tidak terganggu pola makannya karena pandemi. Tetapi ada banyak orang di luaran sana karena pandemi ini mengalami krisis yang luar biasa. Terganggu ya dalam makan karena kekurangan uang untuk membeli bahan pangan. Karena ada yang di PHK, karena ada yang diberhentikan, karena tidak bisa bekerja. Ya. Bukan hanya di luaran sana, tapi juga mungkin sebagian orang di jemaat kita bisa mengalami hal yang sama. Nah, dalam kondisi ini, di tengah-tengah krisis ini, mari bertanya kepada diri kita, peran apa yang saya bisa buat? Di mana peran itu akan menolong orang lain, memberkati orang lain untuk bisa melangsungkan hidupnya dan melihat Tuhan di sana. Puji Tuhan, gereja kita hadir dalam 2 bulan ini. Kita melakukan aksi sosial 2 kali berturut-turut, April pada momen Paskah dan sekarang pada momen untuk menjelang kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengadakan bakti sosial. Saudara, kenapa bisa ada bakti sosial? Karena ada hati yang mau berbagi. Tentu saja bukan karena kita sedang melimpah atau kita sedang berkecukupan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya karena kita semata-mata karena ingin berbagi, maka kita berpartisipasi dalam baksos kita. Maka kita juga berharap supaya tangan-tangan yang menerima sembako yang kita bagikan ini, mereka diberkati seperti Yakub dan juga saudara-saudara Yusuf yang diberkati atas peran Yusuf membagi hidup, membagi makanan, membagi tempat tinggal bagi mereka. Dan Yusuf yang memberi juga diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya tangan-tangan yang sudah memberi berpartisipasi dalam baksos ini juga akan diberkati seperti Yusuf. Dan orang-orang yang menerima juga akan diberkati sebagaimana halnya juga memberkati saudara-saudara Yusuf yang pindah ke Mesir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peran apa yang akan kita buat? Sebagai papa mama di rumah, apa yang saya bisa bagi dengan anak saya dalam masa-masa pandemi ini? Sebagai seorang anak, apa yang saya bisa bagi kepada saudara saya, kepada orang tua saya dalam masa-masa pandemi ini? Sebagai seorang jemaat, sebagai seorang hamba Tuhan dan majelis, kita bertanya, apa yang saya bisa bagi dari hidup saya di dalam krisis ini? Bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar saya, bagi jemaat, bagi gereja, dan bagi orang-orang di luar sana. Yang kedua, saya ingin mengangkat tokoh Sifra dan Puah. Saudara, kalau kita bisa baca tadi, secara sederhana saya mau sampaikan bahwa Firaun di tengah-tengah krisis kepercayaan dirinya, ya,
untuk bisa eksis sebagai sebuah bangsa yang kuat, maka salah satu cara yang dipakai oleh Firaun adalah ingin memutus generasi laki-laki dari bangsa Israel. Karena itu Firaun turun langsung ke lapangan bertemu dengan Sifra dan juga Pua, memberikan daulat penuh bagi kedua bidan ini untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari persalinan wanita-wanita Ibrani. Saudara, ketika saya merenungkan ini, ketika dua bidan ini menerima tawaran ini, maka pasti ada hal-hal yang baik yang akan mereka peroleh dari Firaun di negeri Mesir. Mungkin jabatan mereka akan naik, gaji mereka bisa naik, bonus mereka bisa tambah, dan mereka akan mengalami yang namanya tidak diganggu, tidak terganggu, tapi mereka akan aman. Tetapi seandainya mereka menolak perintah Firaun, maka ada konsekuensinya. Kemungkinan mereka akan dipecat, kemungkinan mereka akan dipotong gajinya, dan lebih serius lagi, itu bisa mengancam nyawa mereka. Tapi kalau kita baca teks ini, kita melihat bahwa kedua bidan ini dalam peran mereka sebagai seorang bidan Ibrani, sebagai bidan yang takut akan Tuhan, maka kita melihat mereka dalam konteks ini tidak berani mengkhianati dirinya sebagai bangsa Israel, tidak berani mengkhianati bangsanya sebagai umatnya Tuhan, dan tidak berani mengkhianati Tuhan yang mempercayakan dia berperan sebagai bidan di negeri Mesir. Maka kalau kita perhatikan, akhirnya kedua bidan ini memilih untuk tidak menaati perintah Firaun, lalu akan tetap menolong perempuan-perempuan atau wanita-wanita bersalin dari perempuan Ibrani, membiarkan bayi laki-laki hidup. Dan Alkitab mengatakan alasannya karena dua bidan ini takut akan Tuhan. Dan karena mereka takut akan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Allah berbuat baik kepada dua bidan ini. Mereka tidak takut kepada Firaun yang bisa membunuh tubuh namun tidak bisa membunuh jiwa. Mereka lebih takut kepada Allah yang bisa membunuh tubuh tetapi juga jiwa. Saudara, di tengah-tengah krisis yang dialami oleh dua wanita ini, mereka mengalami krisis bahwa mereka bisa terancam, tetapi mereka memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Saya nggak tahu bentuk krisis apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin suami istri juga bisa sedang mengalami krisis hubungan yang baik. Ada krisis makanan mungkin, krisis keuangan mungkin, krisis pekerjaan di PHK dan lain sebagainya. Tapi mari dalam semua situasi itu, ada banyak peluang untuk kita tidak takut akan Tuhan. Tetapi mari gunakan kesempatan itu untuk tetap takut akan Tuhan. Karena ketika Tuhan mendapati engkau dan saya tetap memilih takut akan Tuhan dalam setiap peran kita, maka Tuhan berbuat baik. Sama seperti Allah berbuat baik kepada Sifra dan juga Puan. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yang saya ingin angkat adalah Firaun. Saudara, Firaun adalah Firaun baru yang muncul sebagai raja di Mesir. Dan Alkitab mengatakan Firaun ini muncul tidak lagi mengenal Yusuf. Karena di ayat 6 dikatakan Yusuf pun mati, saudara-saudaranya mati, dan juga orang-orang yang seangkatan dengan Yusuf. Maka ketika Firaun baru, otomatis dia tidak mengenal lagi Yusuf dan karyanya. Karena itu Firaun baru sekarang memandang orang Israel di Mesir sebagai ancaman. Karena dia takut akan ancaman kekuatan bangsa Israel sewaktu-waktu bisa membludak di tengah-tengah Mesir, maka Firaun baru mulai memberikan krisis bagi bangsa Israel. Alkitab mengatakan ayat 8 sampai ayat yang ke-11, Firaun menempatkan pengawal-pengawal untuk
memberikan pekerjaan paksa bagi bangsa Israel. Bangsa Israel diperlakukan dengan kejam, dengan segala upaya dipahitkan kehidupannya. Pekerjaan-pekerjaan kasar yang berat ditambah bagi bangsa Israel. Bahkan ada satu suara untuk membunuh anak laki-laki dan lain sebagainya. Saya sedang membayangkan bahwa ketika bangsa Israel dalam satu situasi mereka dijadikan buruh, ya, mereka diberikan pekerjaan-pekerjaan paksa, maka saya bisa membayangkan ketika pengawal-pengawal Firaun datang dengan cambukannya. Ketika Firaun datang ke lapangan, maka langkah dan suara Firaun dan pengawalnya tentu saja akan menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Israel. Karena dengan datangnya mereka, itu berarti penderitaan ditambah. Itu berarti krisis ditambah. Itu berarti kesulitan ditambah. Saudara, apa yang saya ingin sampaikan? Apapun keadaan kita saat ini, jika engkau sebagai seorang ayah, apakah langkah dan suaramu, kehadirannya menjadi kehadiran yang memberkati, menenteramkan, menyejukkan di tengah-tengah keluarga? Atau menjadi langkah dan suara yang menjadi momok yang menakutkan, seperti ketakutan yang dihadirkan oleh pengawal-pengawal Firaun dan juga Firaun di tengah-tengah bangsa Israel? Ketika langkah dan suara kehadiran seorang ibu hadir di tengah-tengah keluarga, apakah kehadiran suaramu, langkahmu menjadi langkah dan suara yang menghangatkan seisi keluarga? Ketika ada langkah dan suara anak-anak di rumah, apakah langkah dan suara itu menjadi kehadiran yang menyemangati kedua orang tuamu dan seisi keluarga? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengerja Tuhan, sebagai seorang majelis Tuhan, sebagai seorang aktivis Tuhan, apakah kehadiran, langkah dan suara kita menjadi kehadiran yang menyejukkan dan menenteramkan dan memberkati? Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa.